Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wa umurid din. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ittaba'a hudahum wa sara ala nahjihim bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Amma ba'du fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'azani Allah wa iyyakum minan nar. Yang kami hormati jajaran pengurus yayasan yang ada di Pondok Pesantren Salman Al-Farisi, yang kami hormati pimpinan dan mudir Pondok Pesantren Salman Al-Farisi, dalam hal ini adalah beliau Ustadz Muhammad Talase LCMH. Tidak lupa jajaran asatidzah dan ustazah yang dimuliakan Allah, dan tidak lupa pula segenap para orang tua dan wali murid, bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, yang kami muliakan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberkahi dan merahmati kita semuanya. Allahumma amin. Yang pertama, tidak lupa kami mengajak untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Sampai hari ini kita oleh Allah diberi taufik, diberi kemampuan, diberi kesanggupan, termasuk diberi kekuatan untuk bisa melanjutkan tugas dan kewajiban kita untuk beribadah kepada Allah. Di antaranya adalah ibadah menunaikan hak dari hak-hak anak-anak kita, berupa mendidik dengan didikan agama, mendidik dengan syariatnya Allah SWT, sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla wajibkan kepada kita di dalam ayat yang tadi kita bacakan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Para salaf, para sahabat diantaranya menafsirkan ayat ini dengan mengatakan makna qu anfusakum wa ahlikum nar, dan jagalah keluargamu dari neraka, adalah adibu ahlakum umura dinihim. Didiklah keluargamu dengan perkara agama mereka. Dan para bapak dan para ibu yang dirahmati Allah, insyaallah ta'ala kita akan terus mengupayakan mendidik anak-anak kita dan keluarga kita dengan agama ini. Dan apa yang sudah kita lakukan juga merupakan upaya pengamalan dari firman Allah Ta'ala tersebut,
berupa upaya memberikan hak pendidikan kepada keluarga atau kepada anak-anak kita berupa pendidikan agama. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT atas taufik, atas ma'unah, atas kesanggupan, kemampuan dan juga kekuatan yang Dia SWT telah berikan kepada kita ini. Mungkin kemudian perlu ditanya, Ustadz yang mengajari kan para ustadz, yang mengajari kan para ustadzah, Ustadz. Nah, kami kan di rumah, Ustadz. Kami di pasar, Ustadz. Kami di kantor, kami di perusahaan. Saya bekerja, Ustadz, di kebun. Saya bekerja jualan dan seterusnya. Saya kan tidak mendidik, Ustadz. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, memang benar yang mendidik putri-putri kita itu para ustadz yang ada di pondok dan para ustazah yang ada di pondok ini. Akan tetapi itulah tema daripada pertemuan wali murid kita di pagi hari ini, membangun sinergi untuk meraih prestasi. Artinya bahwa kita ini pelaku-pelaku pendidikan secara langsung, adapun panjenengan para orang tua itu pelaku-pelaku pendidikan secara tidak langsung. Dan perannya panjenengan bukan tidak ada manfaat, bukan tidak berfaedah pada pendidikan putri-putri panjenengan. Justru apa yang panjenengan upayakan adalah bukti tanggung jawab dan bukti bahwa panjenengan menunaikan hak anak panjenengan semaksimal mungkin dan semampunya. Dan Allah Azza wa Jalla itu memerintahkan kepada kita, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesanggup dan semampu kalian. Maknanya, kalau memang kita tidak mampu mendidik secara langsung, maka mendidik secara tidak langsung tidak boleh ditinggalkan. Sebagaimana kalau kita tidak mampu untuk berpuasa karena sakit, puasa tidak boleh ditinggalkan, berarti ditunaikan ketika sudah sehat. Ketika tidak mampu membayar zakat dengan nisabnya 3 kg, maka 2 kilo pun boleh, 1 kilo pun boleh jika memang adanya hanya 1 kilo. Tidak boleh ditinggalkan. Sakniki umpamane panjenengan niku dipun dangu kalian putri-putri panjenengan. Romo kula umpami mboten usah nglanjutne mondok. Tapi kula jenengan muruk piyambak kranten ayate niku ingkang tanggung jawab muruk niku panjenengan. Panjenengan selaku bapak-bapaknya kira-kira jenengan bisa mampu untuk mendidik, memberikan pelajaran seperti yang diajarkan di pondok apa tidak? Nek jenengan mampu, monggo ngerencangi Ustadz Muhammad Talasa ngulang teng pondok. Jadi inilah tema yang kita akan bincang pada kesempatan kita di pertemuan wali santri ini. Bagaimana kita akan membangun sinergi, dan untuk selanjutnya nanti apa yang harus kita tunaikan, bagaimana bentuk sinerginya secara global seperti tadi, secara rincinya nanti akan dibimbing oleh beliau Ustadz Muhammad Talasa, bagaimana penjelasan dan uraian. Saya hanya mengingatkan kita ini harus banyak bersyukur kepada Allah. Karena Allah lah yang telah memberikan kekuatan. Kalau panjenengan diberi kekuatan untuk bisa berkarya, untuk bisa mencari maisha, untuk bisa mencari uang, demi untuk bisa memberikan pendidikan secara tidak langsung buat putri-putri panjenengan.
Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, para bapak, para ibu yang dirahmati Allah, kami selaku pembina dari yayasan yang ada di Pondok Pesantren Salman Farisi ini, ada yang masih ingat nama yayasannya? Yayasan apa ya? Yayasan Bintullah Al-Bunyani. Kami sampaikan jazakumullah khairan kepada panjenengan semuanya atas kepercayaan panjenengan kepada kami, keluarga besar yayasan dan keluarga besar Pondok Pesantren Salman Farisi, sehingga kita masih tetap bisa bersua dan masih tetap bisa bekerja sama menjalankan amanah ini dan menjalankan kewajiban ini dengan pertolongan ma'unah Allah Azza wa Jalla. Dan kami juga sampaikan bahwa kami di yayasan ini tentunya tidak ingin hanya stagnan, hanya berhenti sampai di sini. Kita memiliki program tentunya usaha-usaha bagaimana supaya untuk bisa mengembangkan dan tentunya memperbaiki daripada pendidikan yang dikelola di yayasan kita ini. Kalau sebelumnya ini kita di tahun yang lalu kita membuka untuk jenjang setingkat SMP ya, yang putri, maka insya Allah ta'ala untuk tahun depan ini kita buka untuk jenjang SMU, setingkat SMU yang putra, karena yang putri ini kan sudah dari, berarti sudah dari setingkat TK, setingkat SD, setingkat SMP, setingkat SMA, bahkan setingkat di atasnya SMA. Itu semuanya sudah ada. Dan semoga Allah memberikan kemudahan, suatu saat nanti kita programkan bagaimana untuk diformalkan yang setingkat perguruan tinggi atau sekolah tinggi. Dan program yang kita rencanakan ini kita sudah awali, kita sudah mulai membangun sarananya. Kita sudah mulai membangun sarananya, alhamdulillah, dengan izin Allah pula. Kemudian dari Allah pula ada muhsinin yang memberikan amanah kepada kami untuk membangun sarana berupa lokal kelas dan yang dibutuhkan untuk jenjang setingkat SMA putra. Dan mudah-mudahan dalam rentang waktu 3 atau 4 bulan ke depan sudah selesai, sehingga nanti betul-betul sudah siap tahun ajaran baru yang akan datang segera bisa untuk ditunaikan pendidikan untuk putra-putra panjenengan yang setingkat SMA, berarti lulusan SMP. Berarti lulusan SMP. Barangkali adiknya yang sekarang di TMHQ atau adiknya yang sekarang di TIS. Dan perlu diketahui para bapak, para ibu, bahwa putri-putri panjenengan di TMHQ maupun di TIS itu putri-putri yang sudah banyak tunggu, diharap, dan kalau nanti dimudahkan di Pinang. Karena TMH itu kan tak khusus apa? TMHQ itu apa? Tarbiyah Muhafizat Al-Quran. Itu diplesetkan tak khusus menantu Hafidoh. TIS itu Tadrib Iqdad Solihat. Nah itu diplesetkan khusus istri solihah. Jadi Masya Allah, gambarannya apa? Artinya bahwa pendidikan yang diberikan di pondok ini untuk jenjang yang putri ini insya Allah itu mencukupi untuk menuju ke sana, dan mencukupi untuk bekal melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi setelahnya.
Yang putra nanti insya Allah nanti akan secara lebih detail disampaikan penjelasannya oleh Ustaz Muhammad Talase, pun tidak kalah memiliki keunggulan dan memiliki kesinambungan yang insya Allah juga memberikan kemudahan. Oleh karenanya kami kabarkan ini dan kami memohon doa restu panjenengan semuanya. Doa restu panjenengan semuanya, dukungan support doa restu panjenengan itu sangat-sangat bermanfaat untuk kemudahan kelangsungan kami di dalam menyelenggarakan pendidikan ini. Dan itu termasuk di antara salah satu bentuk sinergi kita dengan yaitu pondok dengan yayasan. Yang ketiga yang kami ingin sampaikan para bapak para ibu, bahwa kami di yayasan Bintullah Al-Ghoyami, kita atau kami tetap mengupayakan melengkapi kekurangan-kekurangan apa yang kami dapati, dan kami siap menerima saran-saran yang membangun dari panjenengan. Dan bentuk sinergi pula bahwa panjenengan tidak sungkan untuk memberikan saran membangun kepada kami. Tentunya karena kami semuanya adalah manusia yang kita tidak sempurna kan begitu, tentunya banyak kekurangan, sehingga kalaulah panjenengan memiliki unek-unek atau saran yang membangun, jangan sungkan-sungkan untuk disampaikan kepada kami. Dan yang terakhir, sebelum kami tutup, apa yang bisa kami sampaikan, kami turut berbahagia atas prestasinya putri-putri panjenengan. Meskipun saya belum melihat semua prestasi dari putri-putri panjenengan, tapi saya yakin bahwa apa yang telah dicapai oleh putri-putri panjenengan itu cukup bisa dibanggakan. Tidak ada yang gagal saya nilai di putri-putri panjenengan dalam pendidikan. Tidak ada yang gagal. Oleh karenanya harus disyukuri, dan di antara bentuk syukurnya adalah kita berikan kepada putri-putri kita itu apresiasi yang baik di masa liburan ini nanti. Diberi apresiasi yang baik di masa liburan ini nanti. Supaya apa tuh diapresiasi yang baik itu? Supaya tambah semangat, supaya tambah sewenang belajar, supaya tambah sewenang mondok. Maka diberi apresiasi. Karena apa? Karena putri-putri kita sudah bersungguh-sungguh di pondok ini. Nah, kalau kurang bisa memahami bagaimana sih bukti bersungguh-sungguhnya putri kita itu di pondok ini, nanti bisa dijelaskan oleh Ustaz Muhammad Talase. Beliau yang lebih tahu tentang bagaimana kegiatan satu hari satu malamnya putri-putri kita ada di sini. Saya saja itu kalau menjadi santri di sini mungkin nggak kuat saya itu gitu. Nah, belayu mungkin. Gitu. Tapi putri-putri kita tuh betah gitu, meskipun anak saya sering pulang. Sering mengeluh juga gitu. Tapi sabar. Artinya apa? Ini bukti kesungguhan putri-putri kita. Makanya perlu diapresiasikan dengan sebaik-baiknya. Diberi penghargaan, kemudian nanti di rumah diberi kelapangan. Kalau liburan itu maksudnya, kelapangan yang menyenangkan. Hobi ini mami nopo bakso kok nih bakso itu lagi. Nah, senengannya es kopior itu lagi. Dia bisa dengan supaya apa? Ada rehat yang bermanfaat. Hobi ini bantu ibu masak nopo lah niku, masak. Ibu ayo nduk kowe senengane masak ngene to. Ayo belanja nang pasar masak biar senang. Supaya nanti kembali ke pondok itu juga begitu, mendapatkan fresh dan juga mendapatkan support bahwa ternyata apa yang saya dapatkan disambut dengan baik oleh bapak dan ibu saya. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah, ini barangkali apa yang bisa kami sampaikan untuk sambutan kami di pagi hari ini. Dan selanjutnya saya serahkan kembali kepada Ustaz Khairul Amin, dan wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa salawatullah wa salamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
memberikan